Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bandung Barat Sundanya Sabtu 25 April 2020 kritisi terkait bantuan sosial untuk warga yang terdampak virus corona yang beberapa waktu dibagikan kepada warga. Pasalnya pemberian bantuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah diaturkan dan disepakati tentunya. Selain itu pula barang-barangnya pun juga tidak berkualitas, bahkan ada salah satu bahan pokok sebutlah daging ternyata sudah busuk. Hal ini yang menjadi Ketua Fraksi angkat bicara, ditambah pula bahwa setelah dicek ke Dinas Keuangan ternyata pencairan untuk dinus sosial tersebut belum ada yang bisa dicairkan karena harus melalui mekanisme-mekanisme yang sudah diatur sebagai anggota dewan yang mempunyai tugas, salah satunya fungsi kontrol. Ada apa ini dengan bantuan sosial ini? Sangat menyayangkan hari ini, termasuk tujuannya bagus, tetapi secara teknis itu kurang tepat penyampaiannya. Kenapa saya katakan kurang tepat? Karena yang kami harapkan dan yang kita sepakati bersama antara eksekutif dan legislatif dan termasuk panja yang dibahas adalah harus by name by address. Nah, kenyataannya beberapa hari yang lalu, sehari sebelum puasa, itu camat malam-malam harus menumbuhkan CPCL di angka 1.200 per kecamatan, yang akhirnya kalang kabut sehingga datanya tidak sesuai dan tidak valid. Hari ini yang terjadi di lapangan, yang pertama, yang menerima bantuan justru bahkan ada orang yang sudah meninggal. Itu yang pertama yang kami sesalkan, karena memang terlalu tergesa-gesa. Bahkan setelah saya cek ke DPKAD, bahkan ke pendapatan, termasuk di bagian keuangan, saya tanya, ini udah pencairan berapa untuk pengadaan sembako ataupun dari penanganan dampak COVID-19 ini? Ternyata belum ada pencairan. Dari Agusti menyampaikan itu, pencairan itu harus pengalihan dulu ke BTT, kan tahapannya seperti itu. Baru ada pencairan, harus by name by address. Kenyataan ada dana talang. Ini adalah penggunaan APBD. Dari mana dana talang? Justru yang saya soroti, ini pengusaha ini offset, ini siapa yang menginstruksikannya? Karena awalnya memang iya bahwa satu kakak penerima sembako dari dampak COVID-19 300.000, tetapi setelah ada penggeseran anggaran yang cukup besar, akhirnya menjadi 500.000. Lalu yang terjadi pengiriman sembako menjadi 300.000, karena kan dia tidak tahu data yang sebenarnya, hanya mendengar seperti jin yang kader, ada PKH mungkin datanya dari sana. Tapi waktu itu saya cek termasuk beberapa kecamat, malam-malam diminta harus menyerahkan CPCL 1.200 malam itu, karena malam besoknya mau dikirim sembako, sehingga akhirnya kan data tidak valid, asal-asalan. Bahkan muncul ada beberapa penerima yang orangnya sudah meninggal. Itu kan berarti udah nggak benar. Belum lagi jumlahnya, apalagi kualitas barang yang dikirim sampai ke masyarakat itu kan termasuk barangnya yang tidak layak untuk dimakan. Daging ayam yang sudah busuk. Ini kan akibat koordinasi yang kurang tepat, termasuk proses penyaluran yang salah. Tidak memenuhi SOP mungkin penyaluran pendistribusian daripada sembako itu sendiri sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada gitu. Angka 500.000 per kakak. Tetapi kemarin setelah dikonfirmasi, termasuk saya tanyakan ke pihak panja, dari pihak ketiga memang baru 300, yang 200 nyusul. Ini kan yang nggak benar, informasinya nggak benar. Karena kesepakatan atau keputusannya belum peak, baru awalnya memang 300, akhirnya mereka nyerap dari 300 padahal 500. Hari ini yang baru distribusikan di angka 300. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang 200. Makanya saya mungkin atas nama fraksi Gerindra menyarankan, meminta kepada pemerintah Bandung Barat gitu ya, kepada eksekutif khususnya Pak Bupati, untuk pendistribusiannya lebih baik yang 200-nya lagi, 200.000 lagi diberikan secara BLT, dan bulan depan tidak ada lagi sembako, biar masyarakat yang membeli sendiri, supaya tidak ada terjadi lagi daging ayam busuk, telur yang pecah. Kalau uangnya kan benar kelola dan jauh daripada hal-hal yang tidak ya, itu secara teknis tinggal diatur saja. Kalau memang misalkan pemerintah pusat bisa, provinsi saja bisa, setengahnya itu 350.000 adalah sembako, 150.000-nya adalah uang dalam bentuk BLT. Kenapa tidak Bandung Barat lakukan juga yang sama? Kan regulasinya jelas ada kan gitu. Ya. Kami berharap begini, mungkin tahap berikutnya, bahwa kalau memang tidak, kami berharap sih memang bisa diberikan dalam bentuk BLT. Karena masih ada waktu. Kemarin mungkin karena waktu mepet,
penerapan PSBB tinggal beberapa hari lagi, sehingga terjadilah itu mekanisme mungkin tata aturannya. Kalau misalkan untuk sistem BLT itu ada agak panjang prosesnya, tapi kalau memang bisa, karena secara ex officio Bupati sebagai ketua gugus penanganan COVID sesuai dengan regulasi yang ada kan begitu. Nah, kami karena ini penggunaannya dari APBD, ya apapun alasannya kami harus mengetahui mekanismenya seperti apa. Kalaupun memang hari ini memang dengan kondisi darurat semacam ini tidak melalui mekanisme lelang karena memang artinya harus dengan CPCL-nya. CPCL jangan asal-asalnya. Kedua, kualitas daripada barang atau sembakonya yang betul-betul siap, layak, dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan sampai saya hari ini sebagai anggota DPR Bandung Barat merasa sedih melihat kasus Bandung Barat sudah diekspos di media nasional, saya lihat sendiri di Metro TV, daging busuk dan beras yang sudah tidak bisa layak dimakan itu udah mencuat. Ini kan kalau bicara pemerintahan, kami juga bagian daripada penyelenggara pemerintahan. Sundaya pun juga merasa prihatin dengan adanya bansos untuk warga masyarakat dengan barang-barang yang tidak berkualitas. Tentunya ini menjadi cambuk buat kita semua. Mari kita sama-sama untuk benahi terkait proses dan cara pembagian bantuan tersebut, dan terutama bantuan yang betul-betul bisa dirasakan oleh warga penerima manfaat serta tepat sasaran dan barang berkualitas. Dari Kabupaten Bandung Barat, Dede Sumadi, kontributor Berita 7 melaporkan.